kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi yang tercinta Indonesia. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ada namanya daging tahunan ya, jadi wajib untuk pemeliharaan mulai dari lambung di bawah air sampai di atas, termasuk permesinan semua dan kelistrikan dan lain-lainnya dicek semua. Jadi lahan yang tersedia memang untuk saat ini yang ada salah satunya adalah yang ada di Kecamatan Sampelawa. Meskipun juga di Kecamatan Batogan juga ada lahan yang tersedia, namun pertimbangannya tadi itu untuk kedekatannya nanti. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 8 kapal Pelni yang melayani rute dari dan ke Pelabuhan Bau-Bau dijadwalkan menjalani docking atau perawatan rutin tahunan dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah menyiapkan 10 hektar lahan untuk lokasi pembangunan sekolah rakyat, menyukseskan program Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Kamis tanggal 8 Mei 2025, bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Sebanyak 8 kapal Pelni yang melayani rute dari dan ke Pelabuhan Bau-Bau dijadwalkan menjalani docking atau perawatan rutin dalam beberapa bulan ke depan. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. ada namanya daging tahunan ya, jadi wajib untuk pemeliharaan mulai dari lambung di bawah air sampai di atas. Sebanyak 8 kapal milik Pelni yang melayani rute dari dan ke Pelabuhan Bau-Bau dijadwalkan menjalani docking atau perawatan rutin tahunan dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Cabang Pelni Bau-Bau, Jasman, mengatakan dari 11 kapal Pelni yang menyinggahi Bau-Bau, 8 diantaranya sedang dan akan menjalani docking. Menurutnya, proses docking merupakan agenda tahunan yang wajib dilakukan guna memastikan seluruh bagian kapal dalam kondisi layak laut. Pemeriksaan meliputi lambung kapal, sistem permesinan, kelistrikan, hingga kelengkapan keselamatan pelayaran dan lainnya. Ada namanya docking tahunan ya, jadi wajib untuk pemeliharaan mulai dari lambung di bawah air sampai di atas, termasuk permesinan semua dan kelistrikan dan lain-lainnya dicek semua untuk kesiapan selama 1 tahun mereka berlayar ya. Jadi semua diperiksa, jadi yang di bawah air ya, mulai dari lambung kapal di bawah air sampai di atas, permesinan, kelistrikan dan semua diperiksa. Adapun jadwal lengkap docking kapal Pelni tersebut yakni KM Lambelu sejak 25 April hingga 18 Mei, KM Sinabung berangkat dari Bau-Bau pada 10 Mei menuju Makassar dan Surabaya kemudian masuk docking, KM Sirimau pada 13 Mei sampai 9 Juni, KM Leuser 3 Juni sampai 26 Juni, KM Labobar 3 Juli sampai 23 Juli, KM Dorolonda 24 Juli sampai 13 Agustus, KM Ciremai 13 Agustus sampai 5 September, dan KM Tidar 13 September sampai 6 Oktober. Sementara itu, kata Jasman, kapal lainnya seperti KM Dobon Solo, KM Tilong Kabila, dan KM Gapulu telah lebih dulu menyelesaikan proses docking. Pria yang pernah menjabat Kacap Pelni Balikpapan ini mengimbau para calon penumpang untuk merencanakan keberangkatan dengan lebih cermat, mengingat sejumlah kapal akan docking. Atau mencari alternatif kapal lain
ya yang tadi saya sudah sebutkan. Dan ada juga kalau memang tidak bisa dengan cara pindah kapal ya, pindah kapal semuanya mungkin terputus ini transit dulu di Makassar atau di situ. Ia juga menegaskan setelah seluruh kapal menyelesaikan docking, operasional akan kembali berjalan seperti biasa. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah menyiapkan 10 hektar lahan untuk lokasi pembangunan sekolah rakyat dan juga menyukseskan program Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI. Terkait hal ini, Herul Mulku melaporkan. Lahan yang tersedia memang untuk saat ini yang ada salah satunya adalah yang ada di Kecamatan Sampelawa. Meskipun juga di Kecamatan Batogan juga ada lahan yang. Pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan menunjukkan komitmennya terhadap program sekolah rakyat sesuai dengan Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI. Program yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan ini mendapat sambutan hangat dari Pemda Buton Selatan yang telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk merealisasikannya. Penjabat Sekda Buton Selatan, Laude Darussalam menyampaikan, Pemda Buton Selatan tidak hanya mendukung secara moral, tetapi juga secara aktif terlibat dalam persiapan untuk mewujudkan program ini. Salah satu langkah besar yang telah diambil adalah menyiapkan lahan seluas 10 hektar yang terletak di Kelurahan Tedombulu, Kecamatan Sampolawa. Lokasi ini yang masuk dalam kawasan APL atau areal penggunaan lain dianggap sangat strategis dan siap untuk dijadikan tempat berdirinya sekolah rakyat. Lokasi tersebut telah ditinjau langsung oleh jajaran pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang dipimpin oleh Bupati Muhammad Adios pada Selasa kemarin. Lahan yang tersedia memang untuk saat ini yang ada salah satunya adalah yang ada di Kecamatan Sampelawa. Meskipun juga di Kecamatan Batogan juga ada lahan yang tersedia, namun pertimbangannya tadi itu untuk kedekatannya nanti. Jadi nanti Pandewa bisa lebih dekat, kemudian Batogan lebih dekat, dan Sampelawa tentunya, dan pulau-pulau yang ada di sebelah. Laude Darussalam mengatakan setelah penetapan lokasi, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan untuk penerbitan sertifikat. Sebab persyaratan untuk ditetapkannya sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat dengan konsep asrama adalah harus clear dan clean. Untuk persertifikatan tanah ini kan, kalau 5.000 ke atas itu sudah ke wilayah dari Kanwil Pertanahan Provinsi. Kalau 5.000 itu masih wilayah kabupaten kota. Harapan kami kiranya, karena ini tidak bisa sertifikatnya itu harus keluar 10 hektar ini tidak boleh ada 2. Mudah-mudahan harapan kita semua tentunya bahwa sertifikat tanah ini tidak kemudian tidak memakan waktu lama. Mudah-mudahan ini prosesnya cepat. Laude Darussalam menyebutkan program sekolah rakyat sejalan dengan program Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan yang ingin memberikan penyetaraan pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Program sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu dan berada di daerah terpencil. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar komunitas kesehatan jiwa Bau-Bau gelar self-healing sebagai media relaksasi, pemulihan jiwa serta ruang kesadaran bagi kaum perempuan. Selengkapnya reporter RR Bau-Bau Waode Nurliani melaporkan. Komunitas Kesehatan Jiwa kembali menggelar kegiatan self-healing yang diikuti oleh para anggotanya dari berbagai kelurahan di Pantai Nirwana, Kota Bau-Bau, Rabu pagi. Kegiatan yang menjadi program unggulan ini dirancang sebagai media relaksasi, pemulihan jiwa, dan ruang kesadaran bagi kaum perempuan. Dalam suasana yang syahdu dan damai, para peserta menjalani proses penyembuhan batin melalui teknik seperti meditasi napas syukur, refleksi diri, hingga muhasabah yang diiringi musik instrumen lembut. Ainun Zauja, pendiri Komunitas Kesehatan Jiwa sekaligus penyuluh agama Islam di Kawa, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, sebagai pembimbing sesi mengungkapkan, lewat self-healing diharapkan dapat memberikan ketenangan batin dan kedamaian jiwa para peserta agar siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik sebagai ibu, istri maupun anggota masyarakat. Jadi dalam kegiatan Komunitas Kesehatan Jiwa itu selain ada edukasi tentang kesehatan mental, ada konseling bagi ibu-ibu yang membutuhkan layanan untuk mengurai beban-beban di pikiran dan perasaan. Yang ketiga itu self-healing. Jadi self-healing ini salah satu program unggulan di Komunitas Kesehatan Jiwa karena kita selalu mencari tempat yang hening. Kemudian pada saat praktek self-healing itu biasanya kita akan mulai dengan sadar napas syukur,
diiringi musik instrumen. Apa tujuannya? Agar setiap orang bisa berdialog dengan dirinya sendiri. Dalam pelaksanaannya, tak sedikit peserta yang larut dalam suasana haru, menangis saat Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. BPJS Kesehatan Cabang Bau-Bau mendorong pemanfaatan sistem antrian online dan juga memperkenalkan inovasi digital seperti iCar, JKN, dan Mobile JKN Vaskes. Adapun Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bau-Bau, Dia Ekarini mengatakan sejak April 2025, pihaknya telah bekerja sama dengan 183 fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP dan 10 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Bau-Bau. Melalui integrasi sistem antrian online di aplikasi Mobile JKN, peserta kini dapat memesan antrian secara daring tanpa harus datang lebih awal ke fasilitas kesehatan. Ini juga bertujuan untuk meminimalkan waktu tunggu, mengurangi kepadatan ruang tunggu, dan juga menciptakan suasana yang lebih tertib dan nyaman di lingkungan pelayanan kesehatan. Dia juga menyoroti terkait pentingnya fitur iCare JKN sebagai inovasi yang mendukung kemudahan akses data riwayat medis peserta JKN selama 1 tahun terakhir. Adapun fitur ini memungkinkan dokter untuk melihat catatan pelayanan kesehatan pasien di berbagai fasilitas yang berbeda, termasuk diagnosa, tindakan medis, hingga tanggal kunjungan yang juga berbasis sistem elektronik medial record atau EMR. Inovasi ini sebagai juga bagian dari upaya mempercepat pelayanan sekaligus bisa meningkatkan kualitas interaksi antara pasien dan juga tenaga medis. Ia juga menambahkan bahwa fitur konsultasi online melalui aplikasi Mobile JKN Vaskes memungkinkan dokter untuk memberikan pelayanan medis jarak jauh dan juga sekaligus menurunkan resiko penularan penyakit di fasilitas kesehatan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 8 kapal pelni yang melayani rute dari dan ke Pelabuhan Bau-Bau dijadwalkan menjalani docking atau perawatan rutin tahunan dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah menyiapkan 10 hektar lahan untuk lokasi pembangunan sekolah rakyat menyukseskan program Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI. Pendengar, demikianlah Warta Captain pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.